Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Amin Suyutno, MA. Yang kami hormati, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Almosad SPD MPD. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Hardinas B. SPD MSI. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Bapak Ade Suryanda SPD MSI. Yang kami hormati, narasumber kita pada hari ini, Ibu Nailul Rahmi Aulia SSI MSI. Dan yang kami hormati pula, Bapak Ibu peserta webinar nasional Pendalaman Biologi 2026 seri 4 yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia, dan anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara virtual pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka suasana pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan melihat pepaya, singgah sebentar membeli selasih. Selamat datang Bapak Ibu semua, mari memperdalam biologi dengan penuh kasih. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kenalkan saya Nurhaliza Alia Putri, SPD dari MAN 23 Al-Azhar Asyarif, yang pada kesempatan ini akan membersamai jalannya webinar pada siang hari ini. Sekali lagi dengan penuh rasa hormat, kami menyambut Bapak Ibu dalam webinar Nasional Pendalaman Biologi 2026 seri 4 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta, bekerja sama dengan Forum Komunikasi Guru Biologi Madrasah Aliyah Nasional atau FUSI Bioma. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita memulai rangkaian acara pada webinar hari ini, berikut kami sampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama adalah pembukaan dan penyampaian tata tertib webinar. Acara kedua adalah penyampaian materi dengan judul Explore the Leaf, Memahami Transportasi Tumbuhan Melalui Praktikum Transpirasi dan Pengamatan Stomata, yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Ibu Nailul Rahmi Aulia SSI MSI. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber, dilanjut dengan sesi foto bersama, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka webinar pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang kita ikuti pada siang hari ini diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan tata tertib webinar nasional pada siang hari ini. Selama acara webinar berlangsung, Bapak Ibu dimohon untuk pertama, menonaktifkan mikrofon dan kamera. Kedua, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa. Ketiga, pertama, menonaktifkan mikrofon dan kamera. Kedua, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa. Ketiga, tidak melakukan share screen. Bapak Ibu peserta webinar wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi dan link pendaftaran daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai.
pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur room chat Zoom Meet dengan format nama, strip, nama sekolah, atau afiliasi, strip pertanyaan. Kami ulangi, Bapak Ibu, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur chat Zoom Meet dengan format nama, strip, nama sekolah, atau afiliasi, strip pertanyaan. Kemudian sertifikat akan dikirimkan ke email peserta dan materi akan dibagikan melalui grup WhatsApp webinar. Bapak Ibu peserta webinar nasional yang berbahagia, sekarang kita akan memasuki sesi utama yang kita nanti-nantikan. Inilah webinar nasional pendalaman biologi 2026 seri 4 yang bertajuk Explore the Leap, memahami transportasi tumbuhan melalui praktikum transpirasi dan pengamatan stomata. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidang pendidikan biologi, yaitu Ibu Nailul Rahmi Aulia, SSI, MSI. Selamat siang, Ibu Nailul. Selamat siang, Ibu Alia. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Alia? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan sudah menyempatkan waktu untuk membersamai kita dalam materi hari ini. Ya, baik. Terima kasih juga. Baik, Ibu, izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber kita hari ini ya, Ibu Nailul. Ya, baik. Silakan Ibu Alia. Baik, Ibu Nailul Rahmi Aulia, SSI, MSI, merupakan dosen dan peneliti di program studi pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada bidang biologi di Universitas Andalas pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada bidang biologi di Universitas Andalas pada tahun 2017. Dalam bidang penelitian, beliau aktif melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan tumbuhan dan lingkungan. Beberapa penelitian yang tercantum dalam profil beliau, di antara lain, efektivitas Pispia stratiotes dan Salvinia molesta sebagai agen fitoremediasi limbah Sungai Ciliwung pada tahun 2025, inventarisasi makroalga di perairan Pantai Rengge, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada tahun 2024, serta uji kualitatif senyawa aktif flavonoid dan terpenoid pada beberapa jenis tumbuhan dan dari keluarga Fabaceae dan Apocynaceae di kawasan TNGGP Bodogol pada tahun 2023. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, selama 60 menit ke depan, kita akan mengikuti pemaparan materi dari narasumber. Dan Bapak Ibu tidak perlu menunggu hingga pemaparan materi untuk mengajukan pernyataan. Silahkan dapat langsung mengirimkan melalui fitur chat Zoom dengan format nama, strip nama sekolah atau afiliasi, strip pertanyaan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Nailul Rahmi Aulia, SSI, MSI. Kepada Ibu Nailul, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Alia atas pengantar dan perkenalannya. Ya, baik. Sebelum kita mulai, mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat, Ibu? Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Alia. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari Fusi Bioma. Perkenalkan, saya Nailul Rahmi Aulia. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Alia. Bapak Ibu cukup panggil saya Rahmi saja atau Ibu Ami ya, Bapak Ibu supaya lebih
mengenal dekat gitu nama panggilannya. Baik Bapak Ibu, untuk siang hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Alia pada saat perkenalan, bahwa hari ini kita akan sedikit sharing ilmu. Saya tidak berposisi untuk mengajarkan Bapak Ibu guru, tapi mengambil posisi untuk sharing, mengingat-ingat kembali materi terkait dengan tumbuhan, Bapak Ibu, sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa bidang utama saya atau kajian utama saya adalah di bidang tumbuhan, terkhususnya di fisiologi tumbuhan. Dan kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru biologi. Kemudian dari berbagai macam sekolah yang ada di lingkungan Kementerian Agama, kemudian bercerita sedikit tentang apa yang saya ketahui, kemudian sama-sama mengingat kembali materi terkait dengan fisiologi tumbuhan. Nah, untuk siang hari ini kita mengambil tema Explore the Leaf. Nah, sebenarnya ini tema untuk supaya eye-catching saja Bapak Ibu gitu ya. Dan sebenarnya yang akan kita explore bukan hanya leaf untuk hari ini, tapi keseluruhan dari bagian tumbuhan. Kita tidak mengeksplor semua atau keseluruhan rangkaian metabolisme yang nanti akan mempengaruhi siklus hidup dari tumbuhan, tapi kita akan mencoba untuk mengeksplor gitu. Walaupun mungkin nanti sebagian kecil yang saya sampaikan akan terlalu banyak di materinya, tapi pelan-pelan sama-sama kita akan mengingat kembali, kemudian kita sharing kembali apa yang selama ini sudah Bapak Ibu ajarkan ke siswa, kemudian juga apa yang saya ketahui. Mungkin penyampaiannya akan agak sedikit kekinian karena mem- menggunakan bantuan AI untuk visualisasi Bapak Ibu, dan nanti mungkin materi ini juga bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu mengajarkan terkait dengan beberapa materi dalam fisiologi tumbuhan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa explore the leaf hanya pencitraan saja Bapak Ibu. Yang akan kita explore tidak hanya leaf tapi keseluruhan rangkaian dari siklus hidup tumbuhan di awal sebelum masuk ke fotosintesis ataupun masuk ke proses respirasi. Nah, di sini ditekankan bahwa memahami transportasi tumbuhan melalui praktikum transpirasi dan pengamatan stomata. Nah, sebenarnya transpirasi itu tidak hanya melalui transpirasi dan pengamatan stomata Bapak Ibu. Sebelum masuk ke tahapan transpirasi dan pengamatan stomata yang merupakan tempat terjadinya transpirasi, ada jalan panjang bagaimana tumbuhan itu melakukan proses transportasi, baik transportasi air dan transportasi mineral. Baik, ini sedikit saja tentang cover dari materi hari ini. Kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Oke, apakah slide-nya terganti, Ibu Alia? Terganti, Bu. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, sedikit kita mengambil waktu 5 menit, boleh ya, Ibu Alia ya. Saya menyiapkan sedikit oleh-oleh untuk Bapak Ibu untuk mengingat kembali materi terkait dengan transpirasi mungkin atau transportasi tumbuhan. Jadi, Bapak Ibu bisa scan barcode atau QR code yang ada di slideshow. Kemudian mungkin saya akan sampaikan juga linknya di grup webinar. Sambil menunggu link, Bapak Ibu bisa share scan QR code yang ada di layar. Nah, kita akan pretest terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebenarnya bukan untuk menguji, tapi untuk supaya nanti apa yang disampaikan sepanjang dari webinar bisa nyambung dengan apa yang ada di pretest seperti itu. Sebentar, saya kirimkan link pretest. Oke, link pretest sudah ada di grup Ibu Alia dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin Bapak Ibu panitia boleh bantu share juga di kolom chat Zoom
supaya Bapak Ibu yang belum tergabung di grup chat atau di grup WhatsApp bisa mengikuti pretest. Untuk Bapak Ibu yang sudah scan QR code, apakah Gform-nya terbuka, Bapak Ibu, atau bisa diisi? Kalau misalnya bisa, boleh bantu beri saya feedback emoji, boleh Bapak Ibu, supaya tidak penuh di kolom chat, jadi boleh pakai emoji saja. Oke, kita saya memberikan waktu Bapak Ibu 5 menit untuk mengerjakan PT. Sekarang 13.17 kurang lebih tadi 13.22 atau 23. Kita akhiri pretestnya dan kita masuk ke materi berikutnya.
Oke, Bapak Ibu, waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Nanti setelah 13.23 kita akan mulai beranjak ke slide berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, nanti mungkin boleh minta bantuan Ibu Alia untuk tetap di-share saja link pretestnya supaya nanti bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu yang baru bergabung. Seperti itu. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi ya, Bapak Ibu. Tidak usah diambil pusing, diisi saja seingatnya dan setaunya. Nanti kita akan bahas bersama-sama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pretest. Tenang saja Bapak Ibu, bagi pretestnya yang di bawah KKM tidak saya suruh untuk meninggalkan Zoom ya Bapak Ibu. Jadi tenang saja, kalau lupa tidak apa-apa, yang penting diisi saja. Kalau salah, it's okay. Kita akan kembali mengingat dan belajar bersama-sama terkait dengan materi yang ditanyakan. Oke, baik. Ada yang raise hand sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Tadi ada yang raise hand. Iya, oke. Baik, Ibu Alia, saya izin melanjutkan ya. Bapak Ibu, saya izin melanjutkan. Nanti bagi yang baru join, silakan dikerjakan pretestnya sambil berjalan. Bapak Ibu, tidak apa-apa, sambil mendengarkan materi juga tidak apa-apa. Oke, baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini semacam kuis juga. Saya ingin mendengar jawaban dari Bapak Ibu. Nanti kalau yang ingin menjawab boleh raise hand. Kemudian diizinkan on mic kan ya, Bu Alia ya. Saya tidak bisa melihat partisipannya soalnya. Ya, nanti mungkin kalau Bapak Ibu ingin menjawab pertanyaannya, mungkin satu atau dua orang, saya ingin mendengar pendapatnya. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu. Di samping kiri ada pohon, sebuah pohon gitu ya, sebuah pohon, sebatang pohon atau seindividu tumbuhan gitu. Kemudian ada pertanyaan. Bagaimana tumbuhan tinggi bisa mendapatkan air dari akar sampai ke daun yang letaknya puluhan meter di atasnya. Nah, kita tahu bahwa selain dari hujan yang turun dari langit, air didapatkan oleh tumbuhan itu dari tanah, dari air tanah, dan kita pun sehari-hari ketika merawat tumbuhan atau tanaman itu kita menyiramnya ke bagian akar gitu. Jarang sekali yang kita menyiram ke bagian daun kecuali untuk tanaman yang memang tidak terlalu tinggi. Tapi untuk tanaman tinggi atau jenis tanaman pohon atau tumbuhan pohon tentu yang menyiram dari atas hanya hujan, tapi selebihnya mengandalkan air dari tanah. Kemudian kalau misalnya disiram oleh manusia pun akan disiram di bagian akar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira bagaimana air yang hanya diserap dari tanah oleh akar itu bisa sampai ke daun atau ke pucuk paling tinggi dari tumbuhan yang tingginya hampir 10 meter atau dari tumbuhan yang jenisnya pohon. Ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat atau yang ingin menjawab? Ya, baik. Di saya ada Bapak Suparman, raise hand. Boleh Bapak on mic? Ya, silakan Bapak jawabannya. Hmm, tadi ada Bapak Suparman. Bapak bisa on mic atau menjawab di tampilan slide-nya, tolong diperbesar. Ya, ini sudah di
slideshow Bapak Ibu ya. Oke. Ya, mungkin Bapak Suparman. Oh ya, tidak bisa. Boleh dijawab di kolom chat saja, Bapak. Diketik saja jawabannya. Tadi juga ada yang raise hand. Ibu Yusi Kusuma, silakan Ibu. Bisa on mic. Ibu Yusi, tekanan akar dan tarikan. Oke, sudah ada jawaban dari Ibu Lilik. Oke, dari Ibu Rida juga tidak bisa on mic. Ibu Ya, Alia? Kak. Ibu bisa dengar suara saya, Bu? Iya, bisa. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Yusi. Ya, Ibu Yusi. Silakan, Jadi, Ibu Yusi. iya. Maaf, Ah, nggak bisa on cam karena sinyalnya turun naik dari tadi. Oh Takutnya iya, malah nggak apa-apa. tertentu. Mohon maaf, Bu. Oke. Jadi, kalau menurut saya, pendapat saya, jadi tumbuhan tinggi tersebut dapat memperoleh air dari akar sampai ke daun yang letaknya puluhan meter di atas tanah melalui mekanisme transportasi air Mhm. yang terutama didorong ini Bu, apa tuh teori kohesi atau tarikan kayak gitu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yusi atas jawabannya. Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya Bu. Tidak apa-apa, tidak Baik, on cam. Yang terima penting kasih. suara saya sampai. Ya, terima kasih Ibu. Dan sudah ada jawaban juga dari Bapak Ibu di kolom chat. Ada jawaban dari Bu Lili, tekanan akar dan tarikan transpirasi. Oke, betul. Kemudian daya kapilaritas batang. Betul. Kemudian, nah ada yang menarik juga melalui tarik-menarik kohesi. Ya, betul sekali Bapak Suparman. Kemudian ada jawaban dari Ibu Siti Khadijah, daya isap daun. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian karena adanya daya tekan akar. Betul sekali daya hisap daun dan ada gaya kapilaritas. Wah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu semuanya sudah tahu materinya, kita cuma sharing saja. Mungkin yang berbeda di saya sampaikan hari ini adalah visualisasinya saja seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Dan jawabannya tentu betul semua ya, karena Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman sekali mengajarkan terkait dengan mekanisme transportasi tumbuhan di sekolah selama ini gitu ya. Oke, baik. Jawabannya betul. Semua yang Bapak Ibu jawab itu benar gitu ya. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana air dan mineral bergerak dari akar sampai ke batang, sampai ke daun gitu. Ada teori kapilaritas, ada teori tekanan akar, ada teori gaya kohesi dan adesi gitu ya. Kemudian nanti mungkin ada tambahan informasinya, ada lagi nanti ada potensial. Potensial air, potensial oh, silam dan yang lain-lain nanti akan kita bahas. Oke, berarti untuk pertanyaan ini rata-rata sudah terjawab ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana jelasnya, kemudian mekanismenya nanti akan ada visualisasinya. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, tentu sedikit saja definisi dari transportasi kita tidak ada hal yang baru karena ini memang konsep dasar dan fisiologi memang adalah konsep yang baku Bapak Ibu. Paling yang terbaru adalah bagaimana mekanismenya menghadapi adaptasi tumbuhan gitu. Nah, dari definisi transportasi pada tumbuhan itu adalah proses pengambilan, pengangkutan, pengeluaran zat-zat seperti air, mineral, hasil fotosintesis, gas, kemudian hormon dari satu bagian ke bagian lain dari seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kalau kita bisa kelompok-kelompokkan karakteristik dari transportasi ini, yang pertama terjadi pada semua tingkat organisasi. Kita tahu bahwa tingkat organisasi makhluk hidup itu dimulai dari sel, bahkan dimulai dari atom. Supaya simpelnya dimulai dari sel, kemudian jaringan, sistem organ, organ, kemudian menjadi individu. Dan menjadi individu. Kemudian transportasi ini melibatkan mekanisme pasif dan aktif. Nah, kita sudah sangat akrab sekali dengan difusi dan osmosis. Kemudian ada uh, transportasi aktif yang menggunakan energi atau ATP.
Nah, karakteristik berikutnya pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya ganggang atau alga, itu penyerapan nutrisi dan airnya terjadi melalui seluruh permukaan tubuh. Kenapa? Karena dia belum memiliki jaringan pengangkut. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi seperti gymnosperm dan angiosperm, itu transportasi terjadi melalui sistem pembuluh atau yang biasa kita sebut dengan sistem pengangkut atau jaringan pengangkut yang terdiri dari dua struktur, yaitu xilem dan floem. Nah, Bapak Ibu pasti sudah hafal sekali fungsi dari masing-masingnya. Xilem mengangkut air dari akar ke seluruh jaringan tumbuhan atau ke seluruh organ tumbuhan. Kemudian kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun, tempat terjadinya fotosintesis terbanyak, kemudian ke bagian tumbuhan yang memerlukan energi ataupun memerlukan hasil fotosintesis gitu. Nah, ini visualisasi pertama terkait dengan pertanyaan yang tadi Bapak Ibu. Nah, jadi ini merupakan keseluruhan rangkaian dari proses transportasi pada tumbuhan, di mana dari akar, kemudian bergerak ke batang, kemudian nanti bergerak ke daun, kemudian dari daun yang banyak terjadi fotosintesis menghasilkan glukosa, kemudian nanti juga akan ditransportasikan ke batang sampai dengan ke akar seperti itu. Nah, nanti akan ada beberapa visualisasi yang sama, tapi nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, sedikit menyinggung atau mengingat kembali terkait dengan pentingnya transportasi untuk pertumbuhan dan metabolisme. Yang pertama, transportasi itu tentu untuk mendistribusikan air dan mineral, di mana air dan mineral merupakan bahan baku terpenting dalam metabolisme tumbuhan, baik itu fotosintesis maupun respirasi. Kemudian juga sebagai pendistribusi hasil fotosintesis, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa hasil fotosintesis didistribusikan dari daun, tempat terjadinya fotosintesis terbanyak, kemudian didistribusikan ke seluruh organ tumbuhan yang memerlukan. Kemudian sebagai pengatur homeostasis. Homeostasis itu adalah proses menjaga keseimbangan dalam tubuh tumbuhan, di mana transportasi juga berperan untuk menjaga keseimbangan air dan zat terlarut di setiap sel, kemudian juga mengatur tekanan osmotik dan turgor sel untuk menjaga bentuk dan kekakuan tubuh. Nah, karena proses turgid atau turgor sel pada tumbuhan itu sangat berpengaruh pada bentuk dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin pentingnya transportasi adalah respon terhadap stres, baik stres atau cekaman. Biasanya kita menyebut stres pada tumbuhan itu adalah cekaman. Artinya ketika tumbuhan itu stres salinitas, stres kekeringan, itu kita menamakan dengan cekaman kekeringan, cekaman salinitas, ataupun cekaman suhu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya dalam konsep tidak ada pembagian yang pengelompokan terkait dengan transportasi. Ini hanya dirangkum dari beberapa sumber dan untuk memudahkan kita mengingat tahapan-tahapan atau tingkatan. uh, wait, apakah hilang share screen-nya? Sebentar. Sudah terlihat, Ibu Alia? Sudah terlihat, sudah terlihat, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, tiba-tiba keluar. Nah, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya tidak ada pengelompokan yang baku terhadap tingkatan transportasi pada tumbuhan, tapi untuk memudahkan mengingat tahapan-tahapan atau tingkatan transportasi, mungkin dari beberapa rangkuman literatur, kita coba mengelompokkan dari yang tingkatan paling rendah, mungkin ya Bapak Ibu, kemudian nanti sampai ke tingkatan jaringan. Sebenarnya itu adalah perjalanan dari transportasinya, dari sel, jaringan, sampai dengan ke individunya nanti gitu. Nah, kita bisa kelompokkan menjadi tiga. Ada transportasi tingkat sel,
Nah, transportasi tingkat sel ini contohnya adalah di sel rambut akar yang ilustrasinya ada di sebelah kanan ini, Bapak Ibu, di sebelah kanan. Nah, contoh yang terjadi atau contoh transportasi yang terjadi pada sel rambut akar adalah penyerapan air dan mineral dari tanah oleh rambut akar gitu. Nah, ini ilustrasi dari rambut akar. Di sini ada root, kemudian kita tahu bahwa struktur dari dari akar itu ada akar utama, kalau yang akar tunggang, kemudian ada rambut-rambut akar yang nanti bercabang. Nah, yang bertugas untuk menyerap air dan mineral itu kebanyakan adalah rambut-rambut akar gitu. Ini merupakan struktur dari sel rambut akar, kemudian bagaimana arah dari air dan mineral itu bergerak di sel dari rambut akar. Kemudian ada lagi contoh transportasi tingkat sel pada tumbuhan itu adalah pada sel mesofil daun. Kebetulan ilustrasinya tidak ada, Bapak Ibu, nanti akan ada di bagian daun. Kemudian sel mesofil daun itu tempat terjadinya pertukaran gas, keluar masuknya CO2 dan O2 melalui proses fotosintesis, kemudian melalui proses respirasi, kemudian nanti melalui proses transpirasi. Kemudian juga ada transportasi sel-sel lainnya yang berupa proses pengambilan dan pelepasan zat sesuai dengan kebutuhan metabolik. Nah, di sini ada beberapa proses yang terlibat. Yang satu ada proses difusi sederhana, di mana kita tahu difusi merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tapi tidak memerlukan energi dan tidak melewati membran. Kemudian ada proses osmosis. Nah, osmosis itu sebenarnya juga difusi, Bapak Ibu, tapi difusinya melalui membran dari potensial air yang tinggi ke potensial air yang rendah. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu kalau pegang catatan sekarang boleh dicatat apa itu potensial air, karena nanti potensial air akan kita bahas di pembahasan berikutnya gitu ya. Nah, perlu dicatat juga bahwa potensial air murni itu nilainya 0. Kenapa saya tekankan nilainya 0? Nanti akan terjawab di slide berikutnya atau di pembahasan berikutnya. Kemudian, proses yang terlibat juga ada transportasi aktif, di mana terjadi perpindahan ion atau mineral melawan gradien konsentrasi, di mana transportasi aktif ini memerlukan energi atau ATP, yang biasanya kita sebut dengan memerlukan protein pembawa atau carrier protein. Kemudian ada difusi terfasilitasi, yaitu difusi dengan bantuan protein pembawa atau channel protein. Nah, ini biasanya menggunakan energi dalam bentuk ATP. Kemudian lanjut ke tingkatan transportasi selanjutnya adalah tingkatan transportasi jarak pendek. Nah, sebenarnya tadi kita sudah bahas dari jaringan. Nah, sekarang yang transportasi jarak pendek itu adalah transportasi tingkat jaringan atau organ, di mana terjadi perpindahan zat dari satu sel ke sel lainnya dalam satu jaringan atau dalam organ yang sama. Contohnya dari mesofil ke sel pengiring floem. Kita tahu ya bahwa di daun juga ada xilem dan floemnya, kemudian atau dari korteks ke endodermis akar. Nah, biasanya untuk transportasi pendek ini, proses yang dilibatkan adalah proses transportasi dengan dua jalur, apoplas dan jalur simplas, kemudian jalur transmembran. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu jalur apoplas dan apa itu jalur simplas. Simpelnya adalah kalau di ilustrasi yang sebelah kanan, jalur apoplas itu dia air dan mineralnya lewat melalui dinding sel gitu, melalui dinding sel atau sel mati. Kemudian kalau simplas itu melalui sitoplasma. Nah, lebih jelasnya untuk ilustrasi jalur simplas dan apoplas ini merupakan anatomi dari akar, Bapak Ibu. Kemudian yang bagian warna merah, benang warna merah ini merupakan ilustrasi lewatnya air dan mineral melalui jalur apoplas, di mana tadi apoplas itu air dan mineralnya masuk melalui dinding-dinding sel gitu. Kemudian yang warna biru itu merupakan jalur simplas, di mana jalur simplas itu air dan mineralnya masuk melalui sitoplasma.
atau sel hidup. Nah, Bapak Ibu, jalur apoplas dan jalur simplas ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Dia harus seiring berjalan gitu ya. Karena kenapa? Karena tanpa simplas, air dan mineral yang dibawa dari jalur apoplas itu tidak akan bisa sampai ke dalam silem pada akar gitu. Kenapa? Karena nanti air dan mineral yang dibawa oleh jalur apoplas ini nanti akan berhenti ketika menemui pita Kaspari, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu pita Kaspari? Kaspari? Pasti tahu ya, tapi ada yang ingatkah Bapak Ibu apa itu pita Kaspari? Boleh bantu mungkin satu orang atau dua orang dari kolom chat atau on mic, Bapak Ibu. Bagian endodermis yang menebal. Baik, terima kasih Ibu penebalan dinding sel endodermis. Oke, sebelum saya lanjut, Ibu Alia, apakah screen-nya PPT-nya terlihat terlalu kecil kah, Ibu? Bu Alia, tidak full kah share screen-nya terlihat di layar? Ya, Iya, Ibu, terlalu tidak full, kecil, Ibu. tidak full. Oh, tidak full. Oke, baik, sebentar. Coba saya stop terlebih dahulu. Kalau ini bagaimana, Bapak Ibu? Masih Apakah sama, Ibu, tampilannya seperti yang tadi. oh, kenapa ya? Di saya soalnya sudah full. Sebentar. Kalau ini masih sama kah, Bapak Ibu? Sudah lebih terlihat, Bu. Oh ya, oke, baik. Ya, tadi sampai di mana? Oh ya, tadi sampai menjawab apa itu pita Kaspari. Ya, beberapa Bapak Ibu atau Ibu-ibu sudah menyampaikan jawabannya di kolom chat bahwa pita Kaspari itu adalah penebalan dinding sel. Nah, ya, pita Kaspari adalah penebalan dinding sel di mana pita Kaspari ini eh, terdiri atau tersusun atas lignin dan suberin, di mana lignin dan suberin ini merupakan turunan dari lemak, Bapak Ibu, sehingga dia hidrofobik atau takut akan air. Nah, ketika jalur air dan mineral dari jalur apoplas itu bertemu atau sampai pada pita Kaspari, itu dia tidak akan bisa terlihat, tidak akan bisa lewat Bapak Ibu, karena tadi sifat dari pita Kaspari itu yang hidrofobik sehingga air dan mineral dari jalur apoplas tidak lagi bisa menembus untuk sampai ke silem atau sampai ke jaringan pengangkut. Nah, bagaimana cara tumbuhan untuk mengakali hal tersebut? Bahasanya mengakali ya Bapak Ibu. Uh, untuk mengakali hal tersebut atau untuk mengatur hal tersebut, jadilah jalur apoplas itu dipindahkan ke jalur simplas, di mana mau tidak mau air dan mineral ini masuk
ke sitoplasma, kemudian melakukan jalur simplas untuk masuk ke endodermis dan masuk ke jaringan pengangkut. Nah, maka dari itu, apoplas dan simplas itu tidak bisa terpisah prosesnya sama gitu karena simplas membantu air dan mineral yang dibawa oleh jalur apoplas untuk sampai ke endodermis untuk menghindari terhambatnya di pita Kaspari seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke kelompok berikutnya atau ke tingkatan berikutnya yaitu tingkatan transportasi jarak jauh. Di mana di sini sudah sampai air dan mineral yang dari rambut akar, dari jaringan akar, dari sel-sel akar sampai ke jaringan pengangkut pada batang gitu. Jaringan pengangkut di akar juga ada silam dan floem, di batang juga ada, di daun juga ada gitu. Nah, jarak jauhnya yaitu silam dan floem di mana pada transportasi ini terjadi perpindahan zat dalam jarak jauh dari akar ke daun, kemudian atau dari daun ke akar atau ke buah tadi melalui floem hasil fotosintesisnya, kemudian melalui jaringan pembuluh vaskular atau jaringan pengangkut yaitu silem dan floem. Silem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis berupa sukrosa, asam amino, atau hasil metabolisme yang lainnya dari sumber yang paling banyak terjadi fotosintesis itu daun, kemudian ke tujuan yang memerlukan energi, misal akar, buah, tunas, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini di ilustrasi yang di samping Bapak Ibu, di sini ada struktur ilustrasi struktur silem, kemudian di sini ada struktur floem, di mana panah-panah ini menunjukkan arah transportasinya. Kalau yang silem, arah transportasinya hanya satu arah gitu, hanya bisa dari air kemudian ke bagian atas batang gitu. Dari bawah ke atas batang atau satu arah. Dia tidak bisa bidireksional atau dua arah. Sedangkan kalau floem itu dia bisa dua arah gitu, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari bagian utama ke bagian organ tumbuhan lainnya. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah tadi menjawab pertanyaan di slide yang ketiga, Bapak Ibu, teori mekanisme transportasi pada tumbuhan. Tadi jawabannya sudah betul. Nah, mungkin yang terlewat atau yang belum ada jawabannya yang saya lihat adalah gradien potensial air gitu. Bapak Ibu tadi sudah saya minta untuk mencatat potensial air. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu saya apa ya kira-kira itu potensial air? Boleh di kolom chat saja, Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Oke, apa itu potensial air? Karena nanti kita akan membahas. Ya, oke. Karena kalau tadi tekanan akar sudah terjawab, kemudian teori kohesi sudah terjawab, kemudian kapilaritas batang juga sudah terjawab, dan transpirasi. Sekarang kita tambah satu informasi bahwa di teori mekanisme transportasi pada tumbuhan itu ada satu lagi teori yang menyebutkan adanya gradien potensial air. Nah, kira-kira Bapak Ibu siapa yang sudah mencari? Oke, Ibu Asnani. Ukuran energi yang menentukan pergerakan air. Betul sekali, Ibu. Potensial itu adalah ukuran energi yang menentukan air. Ada lagi Bapak Ibu yang lain ingin menjawab? Oke, Ibu Yusi. Perbedaan potensial air antara dua tempat yang menyebabkan air bergerak dari daerah yang potensialnya lebih tinggi menuju ke daerah yang potensialnya rendah. Oke, dari Ibu Yaya juga ada kecenderungan air untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Nah, selain dari teori tekanan akar, kohesi, kapilaritas, kemudian transpirasi, ada satu teori lagi yaitu gradien potensial air, di mana potensial air ini menjelaskan bahwa kecenderungan air bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Tadi di awal saya sampaikan bahwa potensial air murni itu adalah nol.
Bapak Ibu adalah 0. Nah, kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Di gambar yang ada panah birunya, rata-rata ini adalah megapascal satuannya, Bapak Ibu. Ini urutannya dari sel akar, root cell, stem, leaf, dan atmosfer itu adalah udara luar atau lingkungan luar dari daun atau dari jaringan tumbuhan. Nah, jadi kenapa air bisa bergerak ke akar? Itu salah satunya karena gradien potensial airnya. Tadi disebutkan bahwa potensial air murni itu adalah 0, mutlak 0 ya Bapak Ibu. Sampai sekarang belum ada teorinya lagi. Kalau Bapak Ibu menemukan yang terbaru boleh sharing, tapi sampai tadi saya masih cari-cari bahwa gradien potensial air murni itu masih 0. Jadi kalau kita bandingkan dengan potensial akar, Bapak Ibu, gitu. Potensial air yang ada di akar, ini potensial air. Nah, eh sebenarnya ada gambar yang lebih ini. Nah, ini dia. Penjelasannya, gradien potensial air. Air bergerak dari potensial yang tinggi, ini lambang untuk C-nya tinggi, ke yang rendah. Nah, kita lihat. Potensial air di akar itu ada min 0,3 megapascal. Di tanah. Kemudian yang di akar ada min 0,6. Kemudian di terang itu adalah batang min 0,8. Kemudian di leaf daun min 0,9. Kemudian di atmosfer ada min 95. Nah, jadi ketika kita memakai teori gradien potensial air, di mana air murni itu potensialnya 0, berarti 0 lebih tinggi dari potensial air yang ada di tanah. Artinya, air murni itu dapat bergerak lebih mudah. Kemudian, ketika mencapai ke sel akar atau root, menemui air tanah atau air murni itu menemui potensial akar yang min 0,6. 0 air murni 0 dibandingkan min 0,6 lebih masih tinggi potensial air murni. Jadi air murninya tetap bisa bergerak ke akar, kemudian juga bisa bergerak ke batang karena masih lebih tinggi 0 air murni, kemudian bergerak ke daun, kemudian bergerak sampai ke atmosfer. Nah, tadi sampai di daun itu nanti akan dibantu lagi oleh tegangan atau tegangan tegangan yang diciptakan oleh proses transpirasi gitu. Nah, ini salah satu tahapan atau salah satu proses yang mendukung ke semua proses yang tadi. Kohesi, kemudian tekanan akar, kemudian transpirasi itu tidak bisa terjadi ketika gradien potensial airnya tidak ada gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjelaskan transportasi, kita menjelaskan terlebih dahulu dari gradien potensial air, bahwa teori gradien potensial air berperan penting untuk menjelaskan bagaimana air bergerak dari air murni masuk ke dalam jaringan akar, masuk ke dalam batang seperti itu. Nah, ini ada kesimpulan sedikit kesimpulan urutan gradien. Ada potensial tanah, akar, silem, daun, dan atmosfer gitu. Kemudian catatannya potensial air atau C air, C ya Bapak Ibu, C air adalah 0 seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian nah, yang kedua ada tekanan. It may be easy to look at a plant and assume that it works Kita simply. dengarkan dulu ya. The plant takes in water and uses photosynthesis to grow. While this is true, plants also have a secret life where their survival depends on the balance of water and nutrients. One way that plants can balance the amount of water they take in is by a process called guttation. Guttation is when water is secreted from the tips of the leaves of plants. Guttation happens in certain plants that have vascular systems, such as grass, wheat, barley, tomatoes, strawberries, and other small plants. Since guttation relies on pressure, it can't occur in large plants, such as trees, because the pressure required to force the water out is too large. Guttation happens at night, when the soil is very moist and the roots absorb water. If there is too much water, root pressure causes the water to squeeze out of the plant and onto the tips of the leaves or the blades of the plant.
As water from soil passes through the guttation process, it picks up minerals, enzymes, and other chemicals and is called xylem sap. Since water is vital for plants, many of the fancy words Oke, Bapak Ibu. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk mentranslate ya. Nanti bisa dicari saja translate-nya berbahasa Indonesia. Intinya dari video tersebut adalah menjelaskan bahwa adanya tekanan akar. Tadi Bapak Ibu sudah sampaikan juga bahwa tekanan akar itu membantu untuk air naik dari tanah, kemudian dari jaringan akar ke batang sampai ke daun yang paling tinggi. Nah, salah satu efek dari tekanan akar ini Bapak Ibu adalah terjadinya gutasi. Gutasi berbeda dengan transpirasi ya Bapak Ibu. Kalau transpirasi itu yang dikeluarkan adalah dalam bentuk uap air, kalau gutasi itu dalam tetesan air. Kemudian organel organel yang berfungsi itu juga beda. Kalau transpirasi itu dikeluarkan melalui stomata, kalau gutasi itu dikeluarkan melalui jaringan yang dinamakan dengan hidatoda, Bapak Ibu. Jaringan hidatoda yang ada di daun, di organ daun pada tumbuhan. Nah, gutasi ini seperti yang disampaikan di video bahwa gutasi ini tidak dilakukan oleh semua tumbuhan. Gutasi biasanya terjadi pada tumbuhan yang rendah saja karena tekanan akar itu tidak terlalu kuat untuk mendorong air bagi tumbuhan yang tinggi atau tumbuhan dalam kelompok pohon. Jadi tadi disebutkan bahwa gutasi terjadi seperti di barley, stroberi, tomat, di tumbuhan yang small plant atau tumbuhan yang kecil-kecil tidak sampai tinggi. Kenapa? Karena untuk terjadinya proses gutasi itu harus ada tekanan akar. Kalau untuk tumbuhan yang kecil-kecil, tekanan akar mampu mendorong air untuk terjadinya gutasi. Tapi kalau untuk tumbuhan yang tinggi, pohon, itu tekanan akar masih sedikit atau masih kecil untuk mendorong air sampai ke daun untuk terjadinya proses gutasi. Nah, biasanya proses gutasi ini terjadi di malam hari ketika transpirasi rendah dan menyebabkan air mengalir ke atas dan kadang memicu terjadinya gutasi atau tetesan air di ujung daun. Oke, kita lanjut. is by a process Oke, nah ini teori kohesi atau tegangan atau cohesion teori di mana kita tahu bahwa kohesi itu adalah gaya tarik menarik antara molekul yang sejenis gitu. Jadi ketika air dan mineral itu sampai di jaringan pengangkut pada batang, Bapak Ibu, terjadilah gaya kohesi atau tegangan. Nah, kohesi di mana air air yang tadi dari akar, kemudian bertemu dengan air yang ada di batang, kemudian terjadi gaya tarik-menarik sesama molekul airnya untuk memperkuat posisi H2O atau posisi air itu untuk berada di batang. Kemudian setelah terjadi kohesi di bagian cairan yang ada di batang, itu H2O yang masuk ke dalam jaringan batang itu juga akan mengalami gaya tarik-menarik dengan cairan yang ada di batang, yaitu gaya tarik-menarik adesi, di mana teori ini menjelaskan bagaimana air bergerak dari akar ke daun melalui silem. Nah, mekanismenya sendiri di mana ada transpirasi yang menciptakan tegangan dulu sehingga adanya gaya kohesi dari molekul air di mana ikatan hidrogen antara molekul air itu saling menarik di dalam silem atau di dalam batang. Kemudian nanti adanya gaya adesi ke dinding silem di mana molekul air menempel pada selulosa atau cairan yang ada di silem, kemudian mencegah kolom air menjauh dari dinding dan pembuluhnya gitu dan membantu melawan gravitasi. Jadi ada peran transpirasi untuk menciptakan tegangan supaya airnya tidak balik lagi ke bawah, kemudian diperkuat oleh gaya kohesi antara molekul airnya, kemudian dipegang oleh gaya adesi di mana molekul airnya ditahan oleh selulosa yang ada di silem seperti itu. Oke, kemudian ini ada mekanisme yang keempat, aksi kapilar.
kapiler atau capillary actions, di mana mekanismenya kombinasi kohesi dan adesi menciptakan tarikan tadi seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian air naik melalui pembuluh silem karena adanya adesi ke dinding dan kohesi antar molekul air. Kemudian kontribusi dari capillary action ini adalah membantu pergerakan air dalam pembuluh kecil. Kemudian efeknya signifikan hanya pada tanaman yang pendek, sama seperti tekanan akar tadi. Kemudian kalau untuk pohon tinggi yang paling banyak kontribusinya adalah tarikan transpirasi atau transpiration pull. Oke. Selanjutnya ini ada visualisasi terkait dengan penjelasan aksi kapiler atau capillary action pada silem. Nah, Bapak Ibu yang bergerak itu sebenarnya efeknya saja gitu ya, bukan molekulnya. Molekulnya tidak bisa divisualisasikan bergerak atau belum bisa sih sebenarnya gitu ya. Jadi ini visualisasi dari action capillary pada silem di mana ini terjadi kohesi. Ini digambarkan sebagai molekul-molekul air yang tarik-menarik, kemudian dia jadi kuat ikatannya. Kemudian setelah itu terjadi gaya adesi di mana molekul air itu tertarik ke dinding silem. Kemudian kombinasi kohesi antara molekul air dan adesi ke dinding silem menciptakan tarikan ke atas. Kemudian air naik melalui pembuluh silem. Kemudian ditarik kembali oleh transpirasi yang menciptakan tegangan seperti itu. Oke, nah ini transpirasi yang akan nanti kita cobakan praktikumnya. Bukan dicobakan ya Bapak Ibu, tapi saya diberikan tutorial percobaan transpirasi yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan di sekolah untuk pembelajaran. Nah, transpirasi tidak kita bahas lagi definisinya. Kemudian mungkin kita mengingat kembali 3 jenis transpirasi. Ada transpirasi stomata yang terjadi di stomata, kemudian ada transpirasi kutikula yang terjadi di kutikula daun, kemudian ada transpirasi lentisel. Nah, biasanya transpirasi lentisel ini terjadi di celah batang, seperti itu. Oke, kemudian ini mekanisme transpirasi stomata, Bapak Ibu, sama visualisasinya. Sebenarnya yang bergerak ini bukan H2O-nya ya, Bapak Ibu, bukan uap airnya, tapi memang efeknya saja. Tapi kurang lebih seperti ini gambaran terjadinya transpirasi stomata, seperti itu. Nah, kita sudah tahu bahwa ini adalah struktur stomata dengan bagian-bagiannya ada sel penjaga, sel aksesori, ada pori stomata, kemudian ada stomanya. Kemudian yang mempengaruhi pembukaan stomata ada ion K+, kemudian juga nanti ada hormon ABA atau asam absisat, dan ini prosesnya. Oke, dilanjutkan. Nah, tentu ini memang videonya tidak bersuara, Bapak Ibu, hanya animasi untuk menjelaskan proses membuka dan menutupnya stomata secara ilustrasi, Bapak Ibu. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi stomata membuka dan stomata menutup. Kenapa? Karena selain untuk transpirasi, pembukaan dan penutupan stomata ini juga berpengaruh pada proses fotosintesis dan proses respirasi pada tumbuhan seperti itu. Dilihat dari sini, ya, ini bagian-bagian stomata di sebelah kiri, Bapak Ibu, videonya. Kemudian ada ion-ion yang berpengaruh terhadap membuka dan menutup stomata, di selain ada cahaya matahari, suhu, dan yang lain-lain. Kemudian ini prosesnya dan terjadilah pembukaan stomata dan menutup stomata. Nah, ini yang tadi ada faktor hormon ABA atau asam absisat juga mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Oke, saya lanjutkan. Ini faktornya lebih apa ya? Ya, ini keunggulan dari AI ya, Bapak Ibu, memvisualisasikan secara lebih menarik apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi faktor membuka dan menutupnya stomata ada beberapa faktor internal dan eksternal, bisa dilihat ada cahaya, air, konsentrasi CO2, kelembapan udara, suhu, dan yang lain-lain. Sama faktor menutupnya juga ada air, cahaya, konsentrasi, kelembapan, dan suhu. Oke. Kemudian selanjutnya fungsi transpirasi secara singkat saja sebagai mekanisme regulasi, adaptasi, kemudian mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui silem
dan hasil fotosintesis melalui floem, kemudian berperan menjaga turgiditas sel, kemudian berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu daun. Oke, kita lanjut. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi, ada cahaya, ada suhu, ada kelembapan, faktor eksternalnya, kemudian faktor eksternalnya ada kecepatan angin, konsentrasi CO2, dan ketersediaan air pada tanah. Karena kita tahu tadi bahwa air di tanah itu sangat mempengaruhi proses transpirasi. Nah, ini faktor internalnya ada jenis tumbuhan, jadi masing-masing tumbuhan itu laju transpirasinya berbeda-beda sesuai dengan struktur daunnya, luas daunnya, kemudian juga jenis tumbuhannya. Kemudian jumlah letak stomata dan umur daun. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sedikit saya share terkait dengan bagaimana cara mengukur transpirasi atau bisa dijadikan inspirasi Bapak Ibu dalam mengajak siswanya nanti di sekolah untuk melakukan praktikum sederhana terkait dengan transpirasi. Mungkin ini tidak cara yang baru, tidak saya temukan sendiri, Bapak Ibu merujuk juga dengan cara yang lama, tapi mungkin divisualisasikannya lebih baru saja gitu. Ya, sebelum kita ke video praktikum, ini beberapa cara untuk pengukuran transpirasi. Ada beberapa metode, satu ada penimbangan langsung, kemudian ada menggunakan kertas kobalt klorida. Nah, ini yang nanti ada videonya, Bapak Ibu, cuma videonya tidak sama dengan ini. Harusnya kertas kobalt yang digunakan adalah yang berwarna biru, tapi yang dapatnya berwarna pink. Nanti akan dijelaskan bagaimana perubahannya. Kemudian ada menggunakan fotometer. Alatnya seperti ini, rangkaian alatnya. Kemudian ada metode lisimeter dan gravimeter, alatnya seperti ini. Kemudian ada juga menggunakan metode cuvette atau pertukaran gas. Dan yang paling sederhana adalah pengumpulan uap air yang ditranspirasikan menggunakan bahan yang sederhana sekali, karet gelang dan plastik bening, seperti itu. Nah, silakan disimak dulu videonya bagus selama 5 menit. Oh, ya, sebentar.
Oke, ya itu sedikit video tutorial Bapak Ibu untuk mengakali sebenarnya untuk alternatif bagaimana cara mengukur transpirasi secara sederhana jika kita tidak mempunyai serangkaian alat untuk mengukur transpirasi seperti lisimeter ataupun fotometer. Jadi bisa digunakan dua cara dengan kertas kobalt. Nah, yang tadi di video kertas kobaltnya itu berwarna pink. Sebenarnya pada prinsipnya kertas kobalt itu prinsip kerjanya adalah ketika dia mengukur kelembapan ketika lingkungannya lembab, kemudian ditempelkan kertas kobalt, kemudian mendeteksi adanya air atau H2O, kertas kobalt yang berwarna biru ketika nanti ditetes atau ada air atau bertemu dengan keadaan yang lembab, dia akan berubah warna menjadi pink. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kertas kobalt itu bisa didapatkan di e-commerce gitu ya, atau di toko-toko kimia, tidak sulit untuk mencarinya. Kalaupun tidak ada kertas kobalt, bisa di alternatifnya adalah menggunakan kertas saring yang nanti direndam dulu di larutan kobalt klorida. Nah, itu sebenarnya lebih susah lagi kobalt kloridanya. Yang lebih gampang adalah Bapak Ibu cari kertas kobalt klorida, kemudian yang berwarna biru, sarannya Bapak Ibu kalau di video tadi salah warna pink sehingga tidak terlihat perubahan warnanya. Sebenarnya pada saat praktikum di video itu terlihat perubahan warna dari pink menjadi putih, tapi karena cahayanya terlalu terang jadi tidak terlihat kontras perbedaan warnanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti cara atau langkah-langkah yang ada di slide terakhir ini. Dengan kobalt warna biru, kertas kobalt warna biru, kemudian gelas preparat. Kalau tidak ada kaca preparat, boleh dengan selotip bening atau lakban bening seperti yang di video. Caranya gampang, tinggal digunting kertas kobaltnya, ditempelkan ke lakban bening atau selotip bening, kemudian selotip yang sudah ada kertas kobaltnya ditempelkan langsung ke daun yang masih menempel di batangnya. Jangan dicabut daunnya Bapak Ibu karena kita mau melihat proses transpirasinya. Jadi tetap biarkan saja daunnya masih menempel di batangnya supaya terjadi proses transpirasi. Kemudian ditunggu 5 sampai 10 menit atau bisa ditunggu dicatat waktu berapa berapa lama waktu dari kertas kobalt kloridanya berubah warna dari biru menjadi pink. Nah, ini langkah kerjanya yang bisa Bapak Ibu ikuti kalau di video kurang jelas. Kemudian ini langkah tepatnya. Jadi kalau pada aslinya kalau pakai kertas kobalt warna biru itu dia akan kontras sekali ketika ada H2O atau air yang mengenai kertas kobaltnya, dia akan berubah dari biru menjadi pink seiring dengan berjalannya waktu gitu. Oke, kemudian tadi di video juga ada pengamatan stomata. Mungkin kalau untuk anak SMA dalam teknik preparasi membuat sayatan tipis itu susah. Ya, kita bisa menggunakan cara stomatal printing atau replika. Tadi menggunakan kutex bening, Bapak Ibu kutex bening, kemudian ditempelkan, dioleskan ke daun, kemudian ditunggu kering, ditempelkan selotip bening, kemudian selotipnya diangkat dan ditaruh di kaca preparat. Nah, di kaca preparat nanti akan tercetak atau terjimplak stomatanya atau tadi juga terlihat trikoma pada salah satu daun Hibiscus rosa sinensis itu selain stomata, di epidermisnya juga terdapat trikoma atau derivat atau turunan epidermis yang berupa bulu-bulu halus atau duri-duri kecil seperti itu. Oke, baik. Ini cara yang terakhir. Kemudian, nah ini post test sebenarnya, tapi post testnya nanti saja, Bapak Ibu. Materi dari saya sudah selesai. Mungkin jika ada pertanyaan, tapi saya kembalikan dulu ke Ibu Alia selaku moderator. Ya, saya kembalikan ke Ibu Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sangat luar biasa ya materi pada hari ini. Sungguh menarik nih Bapak Ibu. Khususnya mengenai bagaimana kita dapat memahami transportasi tumbuhan melalui praktikum transpirasi dan pengamatan stomata. Nah, materi tersebut tentunya sangat relevan bagi kita sebagai guru biologi, terutama maupun guru IPA ya, karena konsep transportasi pada tumbuhan ini dapat menjadi lebih konkret
ketika siswa ini tidak hanya mempelajari melalui teori saja, tetapi juga melalui pengamatan atau kegiatan praktikum. Terima kasih banyak Ibu Nailul atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita pada siang hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, sebelum sesi diskusi dimulai, perlu kami sampaikan bahwa link presensi akan tersedia. Mohon izin kepada panitia untuk membagikan link presensi pada room chat. Baik, sudah tersedia. Mohon dipastikan data yang dimasukkan sudah benar, sehingga tidak terdapat kendala dalam administrasi dan penerbitan e-sertifikat ya Bapak Ibu. Silahkan ada di layar maupun di room chat ya Bapak Ibu, bisa diisi link presensinya terlebih dahulu. Link presensinya sudah tersedia juga di room chat Bapak Ibu. Silakan mengisi presensinya. Baik, karena sudah ada pertanyaan yang masuk, saya izin membacakan pertanyaannya ya. Baik, silakan Ibu Alia. Pertanyaan pertama dari Bapak Mahmudi SMAN Taruna Nala. Pertanyaannya, transportasi Simplas dan Apoplas dipengaruhi apa? Faktor penentu tumbuhan memilih melakukan transportasi Apoplas atau Simplas seperti apa? Apa ada kekhususan jenis tumbuhan dengan jenis transportasinya? Boleh silakan untuk langsung dijawab, Ibu Nailul. Uh, Mungkin dikumpulkan saja dulu sepertinya ya Ibu Alia ya, biar nanti Oh, sekalian. baik, baik. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Yusi Manlima Bogor. Pertanyaannya, bagaimana cara merancang praktikum sederhana yang dapat menunjukkan hubungan antara jumlah atau kondisi stomata dengan laju transpirasi, tetapi tetap mudah dilakukan oleh siswa di sekolah dengan fasilitas laboratorium terbatas. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi atau bagaimana, Ibu? Boleh satu pertanyaan lagi, Ibu Alia? Baik. Ada dari Ibu Bapak Nurfianto dari Malang. Pertanyaannya, sistem pembelajaran biologi tumbuhan seringkali menggunakan kondisi optimal dan terkontrol dalam menjelaskan mekanisme tekanan akar, transpirasi,
kohesi adhesi, silem, jalur apoplastik, dan simplastik pada pita Kaspari, dan sebagainya. Lalu, bagaimana strategi mengkritisi model pengajaran untuk studi lapang, di mana banyak variabel yang tidak dapat dikontrol dan sangat dinamis, sekaligus membentuk pemikiran kritis, misal dalam kondisi kekeringan, suhu tinggi, salinitas, tanah, dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Alia. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Baik. Ya, baik, terima kasih Ibu Alia atas penyampaian pertanyaannya dan Bapak Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih. Mudah-mudahan jawaban dari saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu, tapi kalau misalnya tidak menjawab di lain waktu, insya Allah kalau diundang lagi saya akan jawab lebih advance-nya ya Bapak Ibu gitu. Yang pertama, mungkin saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana tumbuhan memilih jalur simplas dan apoplas. Nah, sebenarnya untuk jalur simplas dan apoplas itu uh, tadi sudah disampaikan bahwa prosesnya beriringan, mekanismenya beriringan. Jadi tidak ada tumbuhan memilih apakah dia maunya apoplas saja atau maunya simplas saja gitu. Jadi untuk mekanismenya adalah air dan mineral itu masuk secara apoplas dulu melalui dinding sel, kemudian sampai dengan faktor penentunya, faktor penghalangnya. Tadi kita sudah sama-sama saksikan bahwa faktor penghalangnya itu adalah pita Kaspari gitu. Nah, setelah ketemu air dan mineral yang dibawa oleh jalur apoplas bertemu dengan pita Kaspari yang tidak bisa ditembus oleh air karena berlignin dan suberin, sehingga jalur air dan mineral itu mau tidak mau harus masuk ke dalam sitoplasma untuk melakukan jalur simplasnya seperti itu. Jadi tidak ada aturan tumbuhan ini melakukan apoplas, tumbuhan ini tidak mau melakukan simplas. Istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi apoplas dan simplas itu adalah proses yang beriringan di mana tanpa simplas air dan mineral tidak bisa masuk hanya dengan apoplas, tapi juga kalau hanya ada jalur simplas, air dan mineral juga tidak masuk karena butuh bantuan apoplas untuk membawa air dulu ke dinding sel, kemudian bertemu dengan pita Kaspari, baru nanti dia berpindah jalur menjadi simplas. Sederhananya seperti itu, Bapak Ibu, terkait dengan pemilihan transportasi simplas dan apoplas. Semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian, pertanyaan dari Ibu Yusi terkait dengan bagaimana cara merancang praktikum yang sederhana antara keterkaitan stomata dengan transpirasi. Sebenarnya kalau stomata, Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat secara langsung struktur dari stomatanya. Walaupun tadi ada alternatif yang gampang, kita menggunakan metode stomatal printing atau replika, tapi kita butuh tetap membutuhkan bantuan mikroskop. Tapi sekarang ada mikroskop, saya lupa namanya, Dino Eye, itu lebih murah dibandingkan mikroskop binokular. Itu namanya Dino Eye, Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah nama dagangnya Dino Eye. Itu sebenarnya lumayan bisa digunakan untuk mengamati struktur stomata karena waktu itu pernah ke lapangan membawa Dino Eye. Mungkin Bapak Ibu bisa cari atau namanya agak beda, dicari saja Dino Eye untuk pengamatan mikrobiologi atau mikro gitu. Nah, itu bisa, itu harganya tidak terlalu semahal mikroskop, hanya ratusan ribu dan uh, bisa tapi tidak sebagus pengamatan mikroskop. Stomatanya terlihat tapi tidak sebagus pengamatan mikroskop. Itu satu. Kemudian bagaimana cara menghubungkan stomata dengan transpirasi? Sebenarnya ada satu praktikum lagi, mungkin nanti akan saya tambahkan di video materinya. Lupa memang menambahkan terkait dengan bagaimana menghitung laju transpirasi melalui luas daun. Karena yang kita
tahu bahwa transpirasi itu dipengaruhi oleh luas daun salah satunya. Nah, kita bisa menghitung luas daun itu dengan beberapa cara. Ada cara gravimetri, ada menggunakan kertas milimeter. Jadi kita cetak, kita gambar daunnya di atas kertas milimeter, kemudian nanti kita hitung kotak-kotak milimeter yang terkena oleh gambar daunnya. Atau gravimetri, kita mengukur luas daun, membuat replika daun di kertas satu lembar atau HVS, kemudian nanti kita timbang kertasnya, kemudian kita masukkan ke rumus. Kemudian ada lagi aplikasi sebenarnya Bapak Ibu, aplikasi handphone namanya Petiole. Nah, Petiole ini untuk mengukur luas daun. Nah, itu sebenarnya cara sederhana yang bisa dikenalkan ke siswa atau ke murid, bagaimana menghubungkan jumlah luas daun dengan transpirasi. Nah, representasi luas daun tentu akan merepresentasikan jumlah stomata gitu. Semakin luas daunnya berarti stomatanya semakin banyak. Nah, hubungannya seperti itu. Semakin luas daunnya, stomatanya semakin banyak, kemudian transpirasinya juga semakin cepat. Nanti mungkin akan saya tambahkan di video materinya Bapak Ibu terkait dengan menghitung luas daun yang terkait dengan transpirasi. 30 menit. Ya, baik Ibu Afriska. Tadi ada beberapa metode menghitung luas daun, tapi saya memang lupa menambahkan di video materinya. Nanti sebelum saya share ke Bapak Ibu, saya akan tambahkan bagian untuk metode atau cara-cara menghitung luas daun yang mudah dikerjakan oleh murid dan tidak menggunakan alat-alat yang sulit gitu. Seperti tadi Petiole itu ada di aplikasi Android. Silakan dicoba Bapak Ibu. Bisa dengan ya petiole, bukan petion ya Ibu, petiole. Kemudian dengan gravimetri menggambar daunnya, kemudian ditimbang, nanti dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian nanti ada pakai milimeter, kertas milimeter. Kalau Bapak Ibu kertas yang berkotak-kotak, nanti digambar daunnya, kemudian dihitung kotak-kotaknya. Itu cara juga menghitung luas daun. Nanti akan saya tambahkan sebelum materinya dibagikan. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, sebenarnya agak berat ya, Bapak Ibu, karena memang saya bukan basicnya pendidikan, tapi dari pandangan saya sebagai orang murni yang ingin juga apa ya murid-murid itu juga bisa belajar, apalagi belajar biologi yang real, yang bisa dicobakan gitu ya. Mungkin menurut saya kita identifikasi dulu sebenarnya kebutuhan di lapangannya seperti apa, kemudian bagaimana kita menghubungkan kejadian-kejadian atau tren-tren sekarang dengan proses fisiologi tumbuhan. Misalnya kemarin kan bukan kemarin ya tahun lalu ada isu-isu Coba bahwa tes ya tes. ya Bapak. Iya, oke. Misalnya mengaitkan dengan tren-tren atau isu lingkungan. Misalnya kemarin ada tren bahwa ya nggak apa-apa kalau hutan ditebang diganti sawit, toh sama-sama tumbuhan. Nah itu kan sebenarnya kita bisa menjelaskan tren tersebut dari proses fotosintesis atau fisiologinya. Karena kan sawit itu merupakan monokotil ya, proses apa namanya proses fotosintesisnya, proses transpirasinya akan lebih berbeda dengan tanaman pohon lainnya gitu, dengan struktur daun yang lebih kompleks dibandingkan dengan daun sawit. Nah, seperti itu. Jadi untuk memahamkan pembelajaran fisiologi memang agak susah ya Bapak Ibu dan kami pun mungkin masih mengembangkan bagaimana cara untuk mengajarkan fisiologi dengan real, apalagi terkait dengan jalur, transpirasi dan yang lain-lain. Tapi cara sederhananya mungkin dimulai dari tren yang anak-anak ikuti terlebih dahulu, kemudian didorong proses berpikirnya. Kira-kira kalau misalnya isu sawit misalnya, kalau dibawakan ke fisiologi tumbuhan, proses transpirasinya seperti apa? Apakah
bisa pohon sawit menggantikan hutan sawit menggantikan hutan lindung dan yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu. Saya rasa untuk pertanyaan ketiga saya agak kurang pede untuk menjawabnya ya. Mohon maaf Bapak yang bertanya, tapi mudah-mudahan sedikit pandangan dari saya bisa membantu dan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, saya kembalikan ke Ibu Alia. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang luar biasa ya, memberi pengetahuan yang lebih dalam mengenai praktikum atau kegiatan pengamatan somata ini ya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya lagi, bisa menggunakan format nama, strip nama sekolah atau afiliasi, strip pertanyaan. Nah, ini ada satu pertanyaannya lagi dari Bapak Mafatul Salatiga. Pertanyaannya, masuknya air ke dalam akar termasuk transport apa? Oke, baik. Pertanyaannya mungkin langsung dijawab ya, Bu Alia, karena Ya, masih satu. boleh. Ya, masuknya air ke dalam akar itu transportasi apa? Tadi kita jelaskan bahwa itu adalah transportasi pasif ya, Bapak, tapi didukung oleh gradien potensial airnya karena air murni yang ada di tanah itu potensialnya lebih tinggi dibandingkan dengan air yang ada di akar, maka air yang masuk ke dalam akar itu bisa melalui proses difusi secara pasif seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya airnya bercampur dengan mineral yang mengandung ion-ion baru nanti dialihkan atau baru nanti proses masuknya berdasarkan difusi atau difusi yang terfasilitasi yang membutuhkan energi seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya Bapak. Baik, terima kasih Bu Nail. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Bapak Purnomo. Pertanyaannya, mohon informasi dalam kurikulum terbaru jaringan tumbuhan tidak ada dalam kurikulum terbaru. Oke. Mohon untuk praktikum transpirasi ini sebaiknya dimasukkan di materi apa? Oh, baik. Nah, sebelumnya mungkin saya bertanya dulu Ibu Alia karena saya bukan tidak di bagian pendidikan juga mengajarnya, jadi tidak terlalu update dengan kurikulum terbaru. Kurikulum terbaru yang untuk tumbuhan apa saja ya, Ibu? Kalau untuk di kelas 11 itu tidak ada sih Bu. Cuman kalau di kelas 11 itu ada materi pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin bisa kali ya. Iya, nah Kelas jadi ya, betul. Terima kasih jawabannya, bantuannya Ibu Alia gitu. Ya, mungkin untuk transpirasi itu bisa dimasukkan ke dalam pertumbuhan dan perkembangan atau di dalam materi metabolisme, Bapak Ibu gitu. Metabolisme ada fotosintesis dan respirasi. Saya rasa masih tetap akan ada di materi fotosintesis. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai rangkaian dari proses fotosintesis dan respirasi atau rangkaian dari proses metabolisme tumbuhan seperti itu. Oke. Ya. Mudah-mudahan membantu. Apa ada lagi pertanyaan, Ibu Alia? ini baru dari Ibu Yusi Manlima Bogor. Bagaimana struktur daun mendukung efisiensi transportasi air dari akar menuju daun? Oke. Oke. Ya. Untuk tapi sebelum Ibu Yusi kayaknya ada dari Pak Muhammad Mahmudi. Ibu Alia.
sekalian saja mungkin ya. Ada di Oh kolom iya, chat ya. Ada di kolom chat untuk tumbuhan air, bagaimana proses transportasinya yang terkait juga dengan tekanan potensial air. Sebenarnya sama saja Bapak untuk tumbuhan air gitu. Tapi mungkin perbedaannya adalah jumlah jumlahnya, kemudian kecepatan dalam transportasinya. Tentu akan dipengaruhi oleh kecepatan transpirasinya, kemudian juga jumlah beberapa ion dan mineral yang tersedia di dalam air yang kalau di tanah mungkin kita bisa perkirakan gitu. Tapi kalau di air kan karena dia bersifat airnya ini ya Bapak, maksudnya banyak mineral yang kita tidak bisa menentukan bagaimana di dalam air, tapi secara keseluruhan prosesnya sama, proses transpirasinya sama. Tentu akan masuk dulu melalui akar, kemudian nanti potensial airnya tergantung dari lingkungan hidup dari tumbuhannya. Airnya yang mana dulu? Kadang ada juga air yang sudah bercampur dengan logam ataupun bercampur dengan mineral lainnya, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Yusi, bagaimana struktur daun mendukung efisiensi transportasi air dari akar menuju daun? Tentu sangat berpengaruh karena untuk struktur daun akan menentukan proses laju transpirasi dari suatu tumbuhan. Jadi kalau daun tumbuhan yang berdaun tebal, kutikulanya tebal, itu laju transpirasinya akan lambat, Ibu. Dan kalau laju transpirasinya akan lambat, tentu akan menurunkan laju transportasi dari tumbuhan itu sendiri. Berbeda dengan struktur daun yang tipis, yang tidak banyak kutikula, mungkin akan laju transportasinya dan laju transpirasinya akan lebih cepat, seperti itu. Kemudian mungkin saya lanjut saja ya Bu Alia karena sambil membuka chat. Jadi ada dari Ibu Kun Maisyarah, untuk peristiwa difusi dan osmosis apa perlu dipraktekkan? Sebenarnya untuk konsep dasarnya perlu. Mungkin di kelas 10 sebagai dasar bahwa apa yang membedakan proses difusi dengan osmosis. Sehingga ketika murid sudah paham konsep difusi dan osmosis, tidak lagi tertukar, uh, kita akan lebih gampang atau lebih mudah menjelaskan bagaimana proses difusi dan osmosis itu nanti mekanismenya atau membantu dalam mekanisme transportasi tumbuhan ataupun difusi osmosis juga tidak hanya pada tumbuhan, pada hewan dan manusia juga ada terjadi difusi dan osmosis sehingga untuk konsep awal perbedaan difusi osmosis itu harus dipraktikumkan dan harus diberikan secara lebih mendasar dan detail kepada siswa seperti itu. Jadi kalau untuk praktikum difusi osmosis sederhana saya rasa masih perlu dipraktekkan sehingga mahasiswa sehingga murid itu lebih paham konsep difusi dan osmosis karena selama ini banyak yang miskonsepsi antara difusi dan osmosis seperti itu. Padahal sebenarnya osmosis juga sama-sama difusi, tapi apa bedanya dengan difusi yang biasa seperti itu? Oke, ya itu dari kolom chat boleh saya langsung atau boleh langsung ya? Oke. silakan. Oke, ada pertanyaan dari Bu Yaya. Pada praktikum pengamatan stomata, dua jenis tumbuhan, misalnya xerophyt dan hydrophyt, menunjukkan perbedaan jumlah dan letak stomata. Bagaimana perbedaan struktural tersebut mempengaruhi laju transpirasi masing-masing tumbuhan jika ditempatkan pada lingkungan yang bersuhu tinggi dan kelembapan rendah. Kemudian dalam praktikum transpirasi fotometer digunakan untuk mengukur laju transpirasi berdasarkan pengurangan volume air. Namun metode ini memiliki kelemahan, misalnya perubahan suhu, kebocoran alat. Bagaimana cara memodifikasi prosedur fotometer agar hasil pengukurannya lebih akurat dan membedakan pengaruh transpirasi dan penguapan air langsung. Agak panjang ya. Oke. Ya, pertanyaan yang pertama sebenarnya kalau dari dua jenis tumbuhannya sudah berbeda, kemudian struktur daunnya berbeda, tentu untuk laju transpirasinya akan berbeda, walaupun sama-sama ditempatkan di tempat yang terang, bersuhu tinggi, atau kelembapan rendah. Akan tetap sama-sama berbeda, karena satu, xerophyt tentu tumbuhannya akan termodifikasi
menjadi struktur daunnya lebih tebal untuk mengurangi transpirasi. Kemudian hidrofit cenderung struktur daunnya akan lebih tipis. Tentu kalau misalnya diletakkan di dua tempat yang sama akan mempengaruhi lajunya dan sama-sama akan berbeda lajunya, tidak sama gitu. Xerophyt akan lebih lambat sedangkan hidrofit tetap akan lebih cepat. Kemudian untuk fotometer sebenarnya memang yang paling menantang adalah kebocoran alatnya, Ibu. Nah, biasanya kita mengakali kebocoran alatnya dengan melapisi dengan vaselin ataupun plastisin. Sebenarnya gitu. Memang untuk kebocoran alat tidak bisa dialternatif selain memang alatnya kita lapisi dengan vaselin ataupun dengan lilin ataupun dengan plastisin mengurangi kebocoran sehingga nanti ya, hasilnya memang dari proses transpirasi, pengurangan volume airnya dari proses transpirasi. Oke, baik, saya kembalikan ke Bu Alia. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya ya. Semoga teman-teman, semoga Bapak Ibu merasa terjawab ya. Menambah pengetahuan Bapak Ibu juga. Iya, Ini mau dilanjut pertanyaan selanjutnya atau bagaimana Ibu? masih ada waktukah Ibu Alia? Masih 5 menit lagi. Oh ya, oke baik. Kalau masih ada satu pertanyaan lagi ya dari Bapak atau Ibu Erdiansyah dan ada tambahan informasi dari Bapak Hendrius. Terima kasih tulisannya. Mudah-mudahan nanti kita baca bersama-sama. Terima kasih sharingnya Bapak. Kemudian dari Bapak ya, mohon maaf Bapak Erdiansyah. Ya, dari Bapak Erdiansyah, saya mempunyai 3 pohon durian di musim kemarau. Di musim kemarau ini saya beri perlakuan yang sama, mulai dari pemberian air, pemupukan, pemberian fungisida, pestisida, tapi tiba-tiba satu pohon daunnya menguning. Kemudian kemungkinan gejalanya apa yang terjadi di pohon durian saya? Ya, satu pertanyaannya adalah Bapak menanamnya dari biji atau dari anakan, bibit anakan. Kalau dari biji itu kemungkinan kualitas bijinya, Bapak. Jadi 3 biji tersebut kualitasnya tidak sama. Kemudian kalau dari anakan, mesti kita cek dulu apakah anakannya berasal dari satu indukan yang sama atau tidak. Bisa jadi kalau anakan dari induk yang berbeda, tentu proses adaptasinya akan berbeda juga Bapak. Walaupun 3-nya sama, dikasih treatment yang sama, diberi perlakuan yang sama, pupuk yang sama, jika sumbernya berbeda, itu akan mempengaruhi kesehatannya, kesehatan tumbuhannya seperti itu. Jadi mungkin atau bisa jadi juga uh, tanahnya yang berbeda. Kita tidak tahu walaupun tanahnya berdekatan, tapi kita tidak tahu di akar satu tumbuhan itu mungkin sudah um, diinokulasi oleh jamur gitu ya, atau bisa jadi memang ketahanan dari salah satu pohonnya itu memang tidak sekuat dari 2 pohon yang lainnya. Banyak faktor sebenarnya Bapak gitu ya. Jadi kita harus mengurut dari awal perlakuannya, awal penanamannya seperti apa, kemudian awal media tanamnya seperti apa gitu. Mudah-mudahan membantu Bapak karena kalau dijawab pasti tidak pasti karena memang akan banyak sekali faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan suatu tumbuhan seperti itu. Oke, baik. Ya, saya kembalikan ke Ibu Alia. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Nah, sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Eh, Baik, kita akhiri dulu sesi diskusinya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Nailul atas ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber.
Mohon bantuan kepada panitia untuk proses penyerahan sertifikat kepada Ibu Nailo. Hmm. Oke, Ibu Nailo, kami ucapkan terima kasih dan atas ketersediaan Ibu untuk berbagi ilmu pada kegiatan webinar hari ini. Baik, sama-sama Baik, Ibu Alia. Terima kasih juga sudah memoderatori. Kemudian untuk materinya, insya Allah akan saya tambah lagi sesuai dengan tadi pertanyaan dari ibu-ibu terkait dengan praktikum. Sebelum saya bagikan, mungkin saya tambahkan dulu ya Ibu Alia. Jadi nanti kalau sudah lengkap, baru saya sampaikan ke grup atau ke panitia Fusi Bioma. baik. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama, bantuannya ya. Baik, sama-sama. selanjutnya Bapak Ibu webinar yang berbahagia, kita akan ada sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya masing-masing ya. Untuk sesi foto akan dipandu oleh Bu Zahro. Pada Bu Zahro, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Nanti saya akan mendokumentasikan ya. Silakan Bapak Ibu yang masih belum on cam untuk segera on cam. Baik, untuk slide pertama saya hitung 1, 2, 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Lanjut untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Dan slide terakhir, silakan Bapak Ibu yang masih belum on cam. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah semua ya Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah on cam. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Zahro. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa kita telah berada di penghujung kegiatan webinar nasional pendalaman biologi 2026 seri 4. Semoga materi yang kita dapatkan siang hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai transportasi pada tumbuhan, serta dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk menghadirkan pembelajaran biologi yang lebih kontekstual, aktif, dan bermakna bagi peserta didik. Informasi untuk seri webinar selanjutnya dapat diakses melalui program studi pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta melalui website berikut ya di layar, serta melalui Fusi Bioma pada Instagram Fusi Bioma. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Daun hijau tumbuh berseri, Daun hijau tumbuh berseri, stomata terbuka di pagi hari. Semoga ilmu yang kita gali hari ini menjadi inspirasi mengajar sepenuh hati. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian webinar nasional pendalaman biologi 2026 seri 4. Saya Nurhaliza Alia Putri SPD dari MAN 23 Al-Azhar Asyarif selaku moderator. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa pada kegiatan webinar nasional pendalaman biologi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alia, terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Izin live.
Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Ya, boleh dimainkan, Bu Zahro? Bu Zahro, musik. Oke, Bapak Ibu, hitungan mundur ketiga, saya tutup untuk Zoom meetingnya. 3, 2, 1.